Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Laki-laki sebagai suami itu pelindung bagi perempuan sebagai istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang salih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada di rumah, karena Allah telah menjaga mereka. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 34, bahwa pembagian tugas, hak dan kewajiban suami istri, bahwa suami dikatakan sebagai qawwamuna 'alan nisa, yang diharapkan menjadi kepala keluarga untuk menegakkan keimanan, pengayoman, dan nafkah bagi keluarganya. Kemudian perempuan yang solihah, mereka yang taat kepada Tuhannya. Ketika taat kepada Tuhannya, maka perempuan itu akan memelihara kehormatan dirinya, kehormatan rumah tangganya, karena Allah telah memelihara mereka. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa hubungan suami istri akan harmonis manakala masing-masing hak terjadi dan kewajiban berjalan serasi dan selaras. Walaupun demikian, bukan berarti dalam rumah tangga pasangan suami istri itu tidak pernah terjadi ketidaksesuaian sama sekali, karena sudah ada perbedaan latar belakang, perbedaan jenis kelamin, itu tentunya tidak bisa langsung bisa disamakan. Problema atau gesekan itu pasti tetap ada, hanya saja problema tersebut dapat dikendalikan. Jangankan kita sebagai manusia yang memang tempatnya salah dan lupa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya juga pernah ada masalah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan dengan wahyu, sehingga rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap terjaga dari kesalahan. Sekarang kita bersyukur kepada Allah karena Al-Quran sudah sempurna diturunkan aturan-aturannya, tinggal bagaimana kita terus belajar dan terus berikhtiar dan memohon kemudahan untuk bisa mengamalkan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa pasangan suami istri itu ada hak dan ada kewajiban. Jika masing-masing berlomba untuk melaksanakan kewajibannya, maka tentu haknya masing-masing akan terpenuhi, baik haknya suami maupun haknya
istri. Kita sebagai umat Islam, yang pertama bagi suami yang memang diberi amanah oleh Allah untuk mendidik perempuan, maka pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para suami pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, ala wastawsuna bin nisa'i khairan fa innama hunna awanun indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dhalik illa ayyatina bi fahishatin mubayyinatin fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna darban ghaira mubrahin. Saling berwasiatlah kalian tentang kaum perempuan sebagai istri dengan baik-baik. Mereka itu adalah tawanan di tanganmu para suami. Tiada kalian bisa menguasai apa-apa dari mereka, para istri itu, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji. Pisahkanlah diri kalian dari tempat tidur mereka, atau lakukan pemukulan yang tidak membekas. Fa in ata'nakum fala tabghuna 'alaihinna sabila. Apabila mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Kalian punya hak atas mereka. Wali nisaikum alaikum haqqan. Dan mereka pun para istri punya hak atas kalian. Fahaqqukum alaihinna alla yuti'anna furushakum man takrahuna. Hak kalian suami atas mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan tempat tidur kalian diinjak oleh orang yang tidak kalian sukai. Ala wa haqquhunna alaikum antusinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Dan hak mereka para istri atas kalian suami adalah memberi sandang pangan kepada mereka, istri-istri kalian, dengan yang baik-baik. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada pelajaran penting dari pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat diambil oleh para laki-laki sebagai suami. Yang pertama adalah pernikahan itu perjanjian suci, bukan main-main. Karena ketika mengambilnya dari walinya itu merupakan amanah Allah. Kata-kata yang digunakan, saya terima nikahnya, itu adalah kata-kata dari Allah, bukan kata-kata biasa. Yang kedua, dorongan untuk memperhatikan hak perempuan dan nasihat untuk memperlakukan perempuan dengan baik. Yang ketiga, tidak mengizinkan kepada siapapun yang tidak disenangi, baik laki-laki asing bukan mahramnya, atau perempuan, atau salah seorang dari mahram istri untuk duduk masuk ke rumahmu dan duduk di tempat tinggalmu, dan dibolehkan memukul perempuan istri dengan pukulan yang tidak membekas bila mereka melanggar hak suami. Jadi artinya bukan fisiknya yang dipukul, tapi yang dipukul adalah hatinya untuk berpikir agar tidak mengulang apa yang telah dilakukan, karena itu sebuah kesalahan yang besar. Kemudian yang keempat, memenuhi hak istri
dalam nafkah yang layak. Jadi kalau suami memberikan nafkah kepada istri, berikan, ya, mencari nafkah itu dari yang baik-baik, yang halal. Jangan sampai harta perolehan dari yang haram, jangankan haram, subhat pun jangan dibawa pulang untuk dimakan istri dan anaknya. Kemudian Islam mengajarkan agar masing-masing menjaga diri dalam pergaulan yang diistilahkan dengan muasyarah bil ma'ruf, agar supaya laki-laki itu dan perempuan bisa bergaul dengan cara yang baik. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah lewat Rasul-Nya memberikan pesan kepada laki-laki untuk melaksanakan kewajibannya yang itu merupakan hak para istri, maka beberapa hal yang perlu dihindari oleh para istri yang itu menjadi bagian dari hubungan antara suami istri untuk menjaga kelanggengan rumah tangga. Yang pertama, agar tidak memuji perempuan lain di hadapan suaminya. La tubashirul mar'atul mar'atah fatan'atuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Rawahul Bukhari. Janganlah seorang istri memuji-muji perempuan lain di hadapan suaminya sehingga terbayang bagi suaminya seolah-olah dia melihat perempuan itu. Hal ini disebabkan karena faktor sel otak laki-laki banyak kecenderungannya menyenangi perempuan. Maka dari itu Allah memerintahkan pula agar perempuan menutup auratnya, dan ketika salat posisi saf perempuan ada di belakang laki-laki. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 14 bahwa cobaan yang pertama bagi laki-laki adalah perempuan. Yang kedua, jangan mudah minta cerai. La tas'alil mar'atu zawjaha at-talaqa fi ghairi kunhihi fala tajidu rihal jannata wa inna rihaha la yujatu min masirati arba'ina sanatan. Rawahu Ibnu Majah. Janganlah seorang istri minta cerai dari suaminya tanpa alasan, sebab yang dibenarkan. Niscaya dia tidak akan mencium bau surga yang baunya dapat dirasakan pada jarak tempuh 40 tahun. Dalam artian untuk secepat kilat masuk surga menjadi antrian yang panjang. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa ada perempuan sebagai istri yang kurang berterima kasih kepada suaminya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, la yanzurullahu ilam ra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak tidak akan memandang, tidak akan memperhatikan seorang perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya meskipun selamanya dia membutuhkan suaminya. Artinya bahwa istri berterima kasih kepada suami yang telah memberi nafkah dan memberikan bimbingan, pengayoman. Maka istri hendaknya melayani suami
dengan penuh keikhlasan, dan apabila terdapat kesalahan pada suami, hendaknya istri memaafkan. Begitu sebaliknya, suami sebagai pendidik keluarga mengajarkan ketika salah juga membiasakan dengan minta maaf. Kemudian tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah, sebagaimana pesan Rasulullah, wasiat Rasulullah bahwa itu adalah hak suami. Jadi dalam hadis Tabrani, hak suami atas istri ialah tidak menjauhi tempat tidur suami dan memperlakukan dengan benar dan jujur, mentaati perintahnya, dan tidak keluar rumah, meninggalkan rumah kecuali dengan izin suaminya, tidak memasukkan ke rumahnya orang-orang yang tidak disukai suaminya. Artinya laki-laki lain yang di situ akan memunculkan fitnah di dalam keluarga. Jadi istri jangan sampai meninggalkan tempat tidur yang biasa digunakan, taat kepada perintah, dan tidak meninggalkan rumah kecuali dengan izin suaminya. Nah, ini bagian hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian bersedekah dengan harta suami tanpa seizinnya. La yajuzu limra'atin atiyatin illa biidnihi zawjiha. Tidak dibenarkan seorang perempuan sebagai istri memberikan kepada orang lain dari harta suaminya kecuali dengan izin suaminya. Karena harta yang diberikan suaminya itu adalah untuk kebutuhan keluarga. Maka kalau perempuan ingin lebih banyak, maka beraktivitaslah bagaimana melakukan kemandirian di dalam masalah ekonomi supaya perempuan juga bisa bersedekah. Kemudian ada lagi pesan Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim. La yahillu limra'atin antasumu wa zawjaha syahidun illa biidzni. Tidak sah puasa sunnah seorang perempuan yang suaminya ada di rumah kecuali dengan seizinnya. Hadis tersebut berangkat dari kasus Sofyan bin Mu'attal yang istrinya jika malam hari mengisi waktunya dengan melakukan salat sepanjang malam, dan di siang hari puasa secara terus-menerus tanpa memperhatikan hak suami untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya. Sehingga ada beberapa hal yang itu memang menjadi hak suami, dan istri melakukan kewajiban sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, baik kepada suami dan kepada istri terutama, bahwa pesan Rasulullah a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'natan. Istri yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan tanggungannya. Jadi bagaimana sebagai perempuan itu juga menjadi bagian dari doa ketika akad nikah, barakallahu laka, sehingga di situ ada keberkahan di dalam rumah tangganya. Dan begitu pula pesan Rasul kepada laki-laki, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku Rasul adalah yang terbaik dari kamu terhadap keluargaku. Ma akraman nisa'a illa karim,
Orang-orang memuliakan kaum perempuan adalah orang yang mulia. Wala ahanahunna illa laim. Dan orang yang menghina kaum perempuan adalah orang yang tidak tahu budi. Jadi Islam mengajarkan keseimbangan. Pesan itu ditujukan kepada laki-laki dan juga kepada perempuan untuk masing-masing menjadi hamba yang diharapkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.